Assalamualaikum Sampurasun. Urang tepang deui di kanal Sunda, tempat diajar nyarios Sunda. Kali ini saya tidak akan bicara tentang bahasa Sunda, tetapi tentang apa yang disebut dengan budak angon. Sok golosor. Seperti diketahui, akhir-akhir ini istilah budak angon mulai mencuat karena dulu katanya Gubernur Jawa Barat yang yaitu Deddy Mulyadi pernah jadi budak angon. Apa itu budak angon? Di pedesaan di wilayah Provinsi Jawa Barat, pada umumnya masyarakat petani memiliki hewan gembalaan seperti sapi, kerbau, kambing, domba, atau biri-biri dan bebek. Sedangkan ayam, meskipun sama-sama hewan ternak, tetapi tidak menggunakan istilah digembalakan karena wilayah pencarian makanannya masih berada di sekitar halaman rumah. Budak angon atau yang dalam bahasa Indonesia disebut anak gembala adalah orang yang bertugas untuk mengawal hewan gembalaan dari mulai keluar kandang sampai ke tempat penggembalaan. Kemudian menunggui selama penggembalaan dan mengawal pulang sampai masuk lagi ke kandang. Ini biasanya dilakukan selama setengah hari. Meskipun sebutan anak gembala, namun pada kenyataannya bisa saja orang dewasa, tetapi secara umum biasanya orang yang belum menikah, karena bekerja sebagai budak angon tidak akan cukup untuk membiayai hidup berkeluarga yang paling sederhana pun. Para budak angon ini secara umum berlatar belakang ekonomi keluarga prasejahtera dan mengambil peran sebagai budak angon untuk meringankan beban orang tua. Jika Anda pernah nonton film koboi, jangan bayangkan penggembala itu menggiring gembalaannya dengan menunggang kuda serta mengarahkan jalannya hewan dengan menggunakan senapan. Selain hewan yang digembalakannya relatif sedikit, paling banyak 10 ekor, hewan gembalaan digiring secara manual dengan berjalan kaki berada di belakang hewan gembalaan. Tujuannya, jika ada hewan yang tercecer berhenti karena menemukan makanan, bisa segera dimasukkan lagi ke dalam gerombolannya, baik pada saat pergi maupun pada saat pulang. Tempat penggembalaan hewan umumnya adalah tegalan, kebun yang tidak ditanami tanaman hortikultura, dan ladang. Sedangkan untuk bebek biasanya di sawah yang masih berair tapi tidak ditanami atau di rawa. Tugas terberat dari budak angon adalah jika ada hewan gembalaan yang nyasar di hutan dan tidak segera bergabung dengan rombongannya pada saat pulang. Dia harus segera mencari hewan tersebut karena jika ditunda, hewan akan kesasar makin jauh. Beberapa teknologi sederhana yang digunakan adalah dengan mengikat hewan pakai tambang yang cukup panjang sehingga hewan bisa bergerak tapi tidak terlalu jauh, atau dengan dikalungi lonceng yang dalam bahasa Sunda disebut kolotok, sehingga memudahkan mencarinya kalau mereka nyasar. Mengenai sistem pengupahan, tidak ada ketentuan yang pasti. Ada yang sistem paparo, yaitu keuntungan pada satu periode dibagi rata. Misalnya, di awal kegiatan penggembalaan diberi 4 ekor kambing, dalam 1 tahun beranak 2 menjadi 6 kambing. Maka yang 2 ekor anakannya dibagi 2, 1 untuk pemilik kambing dan 1 lagi untuk yang menggembala.
Namun tidak sedikit juga yang menggunakan pola kekeluargaan, di mana pengembala dibantu urusan sandang pangannya tanpa melihat seberapa besar keberhasilannya. Ini biasanya dilakukan jika pemilik hewan gembala dan penggembalanya ada hubungan persaudaraan yang dekat. Pekerjaan menggembala ternak merupakan kegiatan informal yang tidak termasuk dalam daftar aturan perburuhan. Jika terjadi sakit atau musibah, tidak ada jaminan apapun untuk mereka. Tidak ada kewajiban apapun dari pemilik ternak untuk menyantuninya. Namun, karena umumnya menganut sistem kekeluargaan, jika terjadi musibah atau sakit, biasanya pemilik ternak memberi bantuan secukupnya. Penggembala ternak milik orang tua sebetulnya tidak dikategorikan sebagai budak angon. Tetapi ketika dia menggembala, istilahnya tetaplah budak angon. Seperti yang disampaikan oleh Deddy Mulyadi ketika dia menceritakan masa kecilnya. Demikian penjelasan tentang apa yang disebut dengan budak angon. Terima kasih sudah menyimak sampai tuntas. Silahkan like, subscribe jika dianggap bermanfaat, dan jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.